Halo, perkenalkan nama saya Raffi Rabani dari Sticky Indonesia dengan NIM 211030993 dari jurusan TIKB atau Akuntansi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester analisa proses bisnis. Pertama-tama, hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus dikumpulkan yaitu yang pertama, carilah perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, proses bisnis dalam perusahaan, job desk, datanya di dalam perusahaan, data primer dan data sekundernya. Lalu yang kedua ada gambarlah dalam bentuk visio, dokumen flow diagramnya. Yang ketiga ada gambarlah dalam bentuk visio, data flow diagram. Yang keempat ada gambarlah dalam bentuk visio, business process modeling notation atau BPMN. Dan selanjutnya ada sejarah perusahaan Grab. Grab ini bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012 yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ini ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti carpooling serta layanan pesan antar makanan. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab ini didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab sendiri adalah Anthony Tan bersama rekannya yaitu Tan Hoi. Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2021, Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia kurang dari setahun dan berbagai layanan yang mengendalikan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi berbagai fitur. Mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Visi dan misi dari perusahaan Grab itu sendiri yaitu yang pertama visinya. Visinya adalah menjadikan yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang Asia Tenggara setiap harinya. Misi dari perusahaan Grab yaitu ada 3. Yang pertama adalah membuat platform transportasi yang paling aman. Yang kedua ada membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Yang ketiga ada meningkatkan tarif hidup mitra. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan Grab. Nah, untuk yang paling atas itu ada project manager dari Adi Setiadi. Lalu di bawahnya ada surveyor, drafter, administrasi, dan safety. Lalu di bawahnya surveyor ada asisten surveyor, di bawah drafter ada checker, di bawah engineer ada supervisor, di bawah administrasi ada logistik, di bawah safety ada kebersihan, ada sesi kebersihan. Nah, di bawah supervisor ini ada lagi yaitu yang pertama ada BM53, RGB 02, CC40, CC49, CC44, CC19, dan EXC31. Lalu di bawahnya lagi ada tim DW dan tim BP. Di bawah tim DW dan tim PP ini ada lagi yaitu welder, mekanik, elektrik, bantonit, dan pembersihan. Selanjutnya ada job desk-nya. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi yang telah menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185 pengemudi di 30 kota di Asia Tenggara. Untuk mempertahankan reputasi mereka di Indonesia, Grab membutuhkan individu yang memiliki keterampilan komunikasi dan manajemen yang baik untuk berada di garis depan jaminan keamanan serta keselamatan driver dan customer mereka.
Selanjutnya ada klasifikasi data primer dan data sekunder dalam proses bisnis perusahaan. Yang pertama ada data primer. Data primer ini merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer ini mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dokumen flow diagram. Yang pertama-tama itu siapkan aplikasi Grab di smartphone pengguna. Yang kedua, buka aplikasi Grab yang sudah diinstal di smartphone pengguna. Yang ketiga, ada pengguna aplikasi Grab harus mengaktifkan GPS. Yang keempat, pengguna dapat memesan makanan ataupun driver untuk pergi. Yang kelima, sistem akan mencarikan makanan dan driver terdekat dari tujuan pemesan. Lalu selanjutnya ada tinggal tunggu pesanan datang atau driver datang. Lalu setelah pesanan datang, konfirmasi dulu pembayaran dan pemesanan. Ini adalah data flow, dokumen flow diagram. Selanjutnya ada konteks diagram, ya seperti ini. Lalu data flow diagram level 0, itu seperti ini. Data flow diagram level 1. Lalu selanjutnya ada data flow diagram level 2. Dan yang terakhir ada data flow diagram level 3. BPMN atau cara order di aplikasi Grab. Nah, untuk yang pertama adalah pemesan membuka aplikasi Grab di smartphone. Yang kedua adalah pemesan login terlebih dahulu di aplikasi Grab. Setelah itu, pemesan memilih menu, makanan, atau minuman yang ingin dipesan. Setelah memilih menu yang akan dipesan, pemesan melakukan pengorderan. Pemesan melakukan konfirmasi ke alamat tujuan. Lalu driver akan mengkonfirmasi pesanan lewat aplikasi Grab. Jika sudah sesuai pesanan, pesanan akan diantar langsung menuju alamat yang dituju setelah pesanan sudah siap. Jika tidak sesuai pemesan, jika tidak sesuai pesanan, akan dibatalkan. Pemesan akan membatalkan pesanan melalui aplikasi Grab. Setelah makanan sampai, driver mengkonfirmasi pesanan dan pembayaran. Ini adalah BPMN untuk perusahaan Grab. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun miss data, mohon dimaafkan. Saya cukupkan sampai sini presentasinya. Terima kasih.